Jenis pasar. Dalam pasar modal ada dua jenis. Yang pertama adalah pasar primer, yaitu transaksi antara investor dengan emitennya langsung. Dapat juga melalui perantara ataupun juga tidak. Biasanya pihak-pihak yang terkait adalah penjamin emisi efek, notaris, akuntan publik, konsultan hukum, dan penilai aset dari emiten tersebut. Ini biasanya pihak-pihak ini terkait dalam penawaran umum perdana saham atau IPO saham. Namun jika dia obligasi, pihak-pihak yang terkait itu bertambah, ada wali amanat dan pemeringkat efek. Yang kedua adalah pasar sekunder, yaitu transaksi antara satu investor dengan investor lainnya. Di sini pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut, yaitu adalah broker atau perantara perdagangan efek atau sekuritas. Kemudian Bursa Efek Indonesia, ada KSE dan ada KEPE. Untuk pasar saham, pasar sekunder saham itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pasar reguler atau transaksi dalam bursa, di mana hari penyelesaiannya adalah T+2. Kemudian ada pasar tunai, ini juga transaksi dalam bursa, namun penyelesaiannya adalah T+0 atau hari itu juga. Kemudian yang ketiga ada pasar negosiasi, yaitu transaksi di luar bursa, tetapi tetap dikontrol oleh bursa. Dengan kata lain, transaksi negosiasi tidak akan mempengaruhi harga market. Dan penyelesaiannya adalah T+2. Untuk obligasi, perdagangannya hanyalah dengan cara negosiasi. Kemudian, jam bursa menurut waktu Indonesia Barat atau WIB. Perdagangan itu dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Jamnya pun berbeda-beda antara pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Saya akan coba jelaskan sedetail mungkin agar dapat dimengerti. Yang pertama adalah sesi pre-opening. Dalam sesi pre-opening, Anda hanya dapat bertransaksi pada saham-saham yang termasuk dalam LQ45. Pada saat ini semua order akan masuk, termasuk yang telah memasang order booking atau yang memasang order pada saat sesi ini. Harga-harga akan bergerak, namun Anda tidak dapat melihatnya. Jadi pada masa ini Anda menebak-nebak harga yang akan muncul pada saat jam 8:55 nanti. Kemudian setelah jam 8:55, harga akan muncul di monitor Anda. Dan ini akan menyesuaikan hingga jam 9 pagi. Jam 9 pagi dimulai, itu adalah first session. Untuk Senin sampai Kamis, trading sesi pertama jam 9 sampai jam 12. Untuk hari Jumat, hanya dari jam 9 sampai jam 11.30. Karena mengingat hari Jumat adalah sholat Jumat. Kemudian di sesi ini, break atau istirahat setelah jam 12 atau 11.30 saat hari Jumat. Namun sesi tunai, perdagangan tunai stop di sesi 1. Tidak akan ada lagi perdagangan tunai di sesi kedua. Oke, lanjut ke sesi kedua. Untuk perdagangan negosiasi, sesi kedua dapat lanjut hingga 16.15. Tapi reguler hanya sampai 15.50. Kemudian perdagangan reguler akan dilanjutkan dengan pre-closing. Jadi begitu masuk jam 15.50, harga di monitor itu berhenti. Tetapi Anda tetap dapat transaksi berdasarkan pendekatan harga terakhir yang telah terjadi. Kemudian jam 16 sampai jam 16.05 itu adalah sesi break sebentar dan harga akan menyesuaikan berdasarkan harga pre-closing tadi. Jadi kalau ada transaksi yang done di sesi pre-closing, jam 16 sampai 16.05 ini akan menyesuaikan. Kemudian sesi terakhir untuk perdagangan reguler adalah post-trading, di mana perdagangan hanya dapat dilakukan pada satu harga tersebut atau harga penutupan saja. Jadi Anda mau pencet buy atau pencet sell hanya pada harga penutupan saja. Kurang lebih seperti ini jam bursa kita di pasar modal. Perdagangan reguler saham. Kurang lebih monitor trading Anda pada saat perdagangan reguler akan berbentuk seperti ini. Jadi ada bid price, ask price, bid fall, ask fall, dan Q. Bid price adalah harga antri beli. Harga ada di 7225 hingga 7125. Dan mungkin kalau di breakdown lebih jauh bisa lebih ke bawah lagi. Demikian juga ask price. Harga yang sedang antri jual adalah 7250, 7275, dan seterusnya.
Nah, prinsipnya begini, jika Anda ingin membeli saham langsung dapat, berarti Anda dapat klik buy di ask price-nya. Demikian juga pada saat Anda menjual. Jika Anda ingin langsung barang Anda terjual, maka Anda dapat klik sell pada bid price. Kemudian, mengenai volume, di bid price ini kita ambil 7225, maka jumlah lot yang sedang antri beli adalah 105. Yang antri beli di 7.200 ada 142 dan seterusnya. Demikian juga as volume. Yang sedang antri jual di 7250 adalah 1.215. Yang antri di 7275 adalah 1.256 dan seterusnya. Kemudian kalau Q, ini adalah jumlah order yang sedang antri. Jadi kita cara membacanya seperti ini. Ada 10 order yang mempunyai total antri beli sebesar 105 lot di harga 7225. Demikian juga yang as, ada 20 order yang sedang antri jual sebanyak 1215 lot di harga 7250. Namun fitur Q ini belum tentu ada di semua sekuritas karena Q ini biasanya bersifat opsional. Ini baru salah satu bentuk. Biasanya ada sekuritas lain yang mempunyai bentuk lebih hemat. Misalnya seperti ini. Prinsip kerjanya sama. Price ini nggak peduli as atau bid, tapi kalau ada di sini, di tengah-tengah ini, kalau begitu dia jadi as, berarti as price terakhir adalah di 7250. Dan bid price terakhir ada di 7225. Kurang lebih seperti itu pemahaman monitor trading Anda. Fraksi harga dan auto rejection. Jadi bursa kita itu mempunyai peraturan untuk setiap rentang harga itu ada pergerakan harganya. Jadi kurang lebih peraturan seperti ini. Jadi kalau harganya antara 500 sampai 2000 deh. Misalkan harganya 1000. Kalau harganya 1000, maka pergerakan harganya turun ke bawah jadi 995, 990, 985. Kalau naik juga plus 5, berarti 1005, 1010, 1015 dan seterusnya. Nah, maksimum pergerakan harga adalah 10 tick atau 10 kali pergerakan harganya. Jadi begini, misalkan ada saham pergerakan harganya dalam kondisi seperti ini. Last done atau terjadi transaksi terakhir itu di 7.200. Maka Anda pencet buy, order buy di 7.500 itu nggak bisa. Karena 7.200 ke 7.500 itu sudah lebih besar dari 250. Jadi Anda tidak bisa input order buy di 750. Tapi kalau Anda input order sell di 750, asumsi Anda ada barangnya, Anda bisa input. Karena 7.700 ke 7.500 itu bedanya 200. Berarti Anda tetap dapat input di sini. Nah, kalau Anda mau input order di 7.500, Anda harus input order dulu di 7.400 atau mungkin 7.450. Baru Anda bisa input order buy di 7.500. Nah, kondisi saham yang kayak begini, yang lotnya kecil-kecil begini, biasanya kalau sahamnya tidak liquid, Anda akan menemukan gap-gap yang seperti ini. Tapi kalau saham yang termasuk dalam LQ45, sepertinya hampir tidak mungkin lah kejadian kayak begini.